Institut Teknologi Bandung menggelar sosialisasi Smart City dengan tagline tuntas ke pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan dihadiri dan diikuti langsung oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal di ruang Media Center lantai 1 Gedung A, Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Selain Bupati, sosialisasi tersebut dihadiri tim pemaparan konsep Smart City ITB juga diikuti langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Andes Zukri Amin, seluruh bagian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Kepada seluruh peserta sosialisasi, Bupati Agus Istiqlal mengatakan bahwa saat ini teknologi informasi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebab itu perkembangan yang pesat terus harus bisa dimanfaatkan dalam hal yang positif. Karenanya Bupati meminta agar tim pemaparan dari ITB menyampaikan penjelasan aplikasi tuntas dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan harapan bisa lebih cepat diterapkan. Sekarang setelah bebannya, walaupun jabatannya 2 gajinya 1, ya kan, itu semua tuh. Mudah-mudahan banyak persen saya. Jujur aja, saya pernah satu asrama di Lampung, tiba-tiba kan hanya tahu suntik kertas, suntik teknis. Saya nggak paham tuh betul. Walaupun anak sebenarnya, kok bapak bisa, itu nggak bisa karena lupa betul nama kerjanya itu datang. Alhamdulillah boleh kan, tinggal tangan-tangannya. Prioritas atau skala prioritas atau sangat mendesak atau harus dibangun. Tahu nggak yang harus dibangun? Longsor harus dibangun, harus ditunda-tunda, ya kan? Kawin paksa itu mendesak ya. Tolong, ini bisa dikatakan. Saya sering rapat formal bu, nggak dapat apa-apa. Tapi rasa tengok, ada poin yang kita cermati. Karena kalau kita rapat formal mulai, kita jangan pangkat, duduk bersama, nggak ada itu, nggak laku sama saya. Sementara itu, tim pemaparan konsep Smart City ITB Yuda Faizal mengatakan pada dasarnya IT bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal, terlebih dalam pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang. Yuda juga memaparkan pengertian dari tagline tuntas yaitu tertib, unggul, taat, dan sigap, sehingga selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang terus melakukan berbagai terobosan dan membangun Pesisir Barat dan mengekspor berbagai potensi di Pesisir Barat. Kedepannya, sistem aplikasi tuntas terbagi dalam 2 aplikasi, yaitu sistem aplikasi internal pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan sistem aplikasi publik. Aplikasi tuntas selain untuk memudahkan instansi pemerintah dalam memaksimalkan kinerja, juga bermaksud membiasakan masyarakat untuk bisa memanfaatkan IT secara maksimal. Dari Raja Maskara itu memang salah satu kebutuhan, tapi juga untuk dipermudah bukan untuk dipersulit. Kebetulan kami ini dapat kesempatan yang luar biasa banget di Selasa ya, kayak Rabu ya. Saking saya lama di sini nggak tahu hari Pak. Akhirnya saya bisa sedikit berbagi ini sebuah paparan. Jadi namanya IT itu harus seperti dokter. Jadi kita harus saling konsultasi penyakitnya di mana, sistemnya apa yang harus cocok dengan tempat dan apapun yang terjadi. Jadi saya bangun aplikasi ini sebetulnya bukan karena saya bisa untuk melakukan aplikasi ini bisa lebih bagus, tidak, karena ini memang masukan-masukan dari jajaran ini sesuai kebutuhan yang ketika yang tadinya manual menjadi digital. Itu aja sih sebetulnya. Cuman ada di situ di tengah-tengah itu namanya sistem. Sistem itu adalah mempermudah. Apabila ada sistem yang mempersulit itu bukan IT. Mindset kita kalau tuntas ini adalah kunci. Ini menurut saya Pak. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi tuntas itu saya buatin namanya aplikasinya adalah tertib, unggul, taat, dan sigap. Jadi termasuk kita berharap konsep yang real daripada Pak Yuda, karena kami ini kan masih meraba-raba nih. Konsepnya seperti apa, yang detailnya seperti apa. Jadi kita umpamakan untuk sementara Pak Bupati ruangannya mau di sini sementara di media center ini. Karena memang yang kami anggap yang lebih representatif di sini lah. Sudah kami cek di atas agak lebih kecil yang kita cek Bupati ini.
di sini di tengah-tengah. Jadi sewaktu-waktu Pak Bupati mau naik, mau ngecek dulu, bisa langsung ke sini. Nah, dengan konsep ini, dengan ruang ini, tolong dibuatkan Pak Yuda konsep secara detailnya apa ruang kontrolnya gimana, monitornya seperti apa. Jadi Pak Bupati itu paham dan Pak Bupati bisa memutuskan dengan kekuatan kami yang ada di pesisir barat ini. Karena sampai sekarang ya, kita masih meraba juga dengan berharap bahwa smart city ini tetap akan berjalan untuk kita menyesuaikan dengan gedung kami. Gedung kami sudah bagus, ya kita harus ikuti karena sudah tahun 2020 pada 2021 kami sudah sehari-hari ke Bandung sama Pak Bupati untuk cek bagaimana kondisinya, seperti apa yang akan kita terapkan di Barat untuk smart city. Itu Pak Yuda, terima kasih. Bisa dipercaya lah, jadi bisa menyaring gimana caranya komunikasi publik ini bisa tahu nih mana masyarakat yang beredar ini apakah komunikasi ini memang palsu atau enggak. Mungkin nanti kita tahap itu lebih ke pendalamannya, mungkin secara garis besarnya aja gitu. Yang poin kelima, membangun sistem pemberdayaan masyarakat. Nah ini penting sekali karena membangun sistem pemberdayaan ini adalah efek dari sistem itu sendiri, lebih maju menangani informasi terkini dan kemajuan. Jadi isu-isu yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia sudah established itu kebetulan Bandung nomor 50 dunia karena dia punya dosen seperti ini. Yang pertama adalah smart economy. Nah itu yang udah Bapak lalui dengan Rui Pro ini. Smart economy itu luar biasa Pak, karena setidaknya dengan adanya event besar ini setidaknya kita menjadi tuan rumah di sini, banyak potensi-potensi aktivitas masyarakat dan akhirnya bisa mendapatkan PDB masyarakat itu sendiri, ekonomi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, smart governance ini artinya kita ini akan memangkas yang namanya birokrasi yang sangat bertetere, cepat, sigap dan real time. Dan akhirnya kita akan menjadi orang smart people. Untuk saya lakukan apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan problems ini, apa yang saya harus lakukan. Nah itu seperti itu. Dan akhirnya bisa menjadi smart living juga, karena jadi keamanan buat mereka semua bahwa yang namanya tertib itu akhirnya menjadi smart living. Jadi tentram dengan sistem yang kita coba ya, kita uji coba ya, kita harus uji coba karena IT itu nggak bisa kalau nggak diuji coba. Nanti laporan dari bawah ke atas bisa dilihat dengan dimonitor. Dan ini dari pesisir barat, tim News Komen Potiksan melaporkan.